Sugeng Enjang, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, sahabat saya Rumah Sakit Akademi UGM. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. 3S Mbak Yu, jangan lupa. Apa kui? Sehat, semangat, dan sumringah. Selalu. Ketemu lagi bersama saya, Pak Inah Bahagia Selalu. Dan saya Pak Ini semangat selalu. Di acara Cermat Bagas, cerita mantep babakan kesehatan. Semakin hari semakin sehat, tapi aku lagi rodok loyo iki. Rodok loyo. Mergane ada iki openingnya ngono kuwi, kita ada kudu ganti Mbak Yu sesuk. Oh, ganti. Ora ngono kuwi ora penah Pak ini no. Oh, wis itu. Wis template soal tak joke hak paten. Ora kuwi rasmat mergane ngene iki tanggal tuwa. Undangan mantene tambah akeh. Gek iki sapine rong payu rong ono sing nyang-nyangan padahal saat bodo geden iki. Oh iya. Wingi we lek akeh gara-gara bar Lebaran Idul Fitri atau iki wis banyak sekali itu yang pada mau menikah itu. Wis kaya terteran iki ayam terus. Ayo kemarin sampai nasinya banyak banget itu. Kita kelola pakai apa kayak jenenge kayak di pupuk organik digawe macam-macam. Yang ngajarin Bu Dewi. Nah, yang belum tahu kisahnya cek di YouTube-nya RS saya. Betul. Nang daftarnya ono iki pokoknya tentang pengelolaan sampah organik anorganik. Rumah tangga. Nah, tapi iki saiki iki nek sing mantenan akeh ngono kuwi ya aku ya sedih-sedih bahagia ya. Bahagia ya seneng selamat menempuh hidup baru. Sedih sumbangan akeh. Oh iya. Ngomong-ngomong soal nikah-nikah atau Mbak Yu? Ngopo? Aku ki wingi kan habis bertalking sama Ayang. Ngopo men? Karep anu dikorban nggih. Ben perasaan nek kuwi. Ngono Mbak Yu. Ayang ki ngomong nek misale pito nek kowe tak tenani gelem ora ngono. Lah apa wingi le pacare iki lah tenanan. Oh wingi dolanan apa ya wingi? Enak-enak apa ya wingi ya. Piye? Pengen tenanan. Nah terus aku yo wah teradap to aku. Terus aku ngomong bapak ning dhuwur. Pak iki Mamas pengen tenanan nggih ngono. Tapi bapak iki sing menyeletuk pertama ngono. Wah, saiki nek misale wis jan siap arep nikah sik dicek yo kesuburane yo penting ngono kuwi. Dicek suburane sapa? Si Mamas e. Lah genah cetha kok genah gede dhuwur magrong ngono ya cetha subur lah ya. Yayangmu kita udah kuwine. Nek kuwi kan subur makmur sehat bahagia sentosa. Terus apane? Kuwi iki secara reproduksine Mbak Yu. Oh, ayo soalnya kan kowe kan anak untang-anting to ya engko wedine nek Pak Lek iki engko gak angel golek putu barang. Kuwi kemungkinan ya Mbak Yu. Nek selama ini yang kita tahu toh, sing iso dicek kesuburan iki kok mek wong wedok toh. Oh, biasa gerung hamil dicek sing wedok ngono. Wis enak ya iso to. Jebule iki iso lah bapak ngomong ngono. Lah, tak ngono Pak iso diperiksa apa ngono kuwi? Iso ngono. Dadi iki saiki aja meng dicek sing wedok tok. Sik lanang ya kudu dicek. Mosok to? Aku ora tau ngerti. Ngene wae, tak takoke wae karo dokter spesialis RSA iki engko karo dokter sapa jenenge? Dokter Wikan Kurniano, ora ngerti kowe iki. Cesku kuwi engko tak telpone sik. Wah, aku harus meluruskan. Pokoknya kita tuh harus berdasarkan ilmiah ora meng jarene. Pak Lek iki sok tahu banget ya bendino nang sawah sok-sokan. Iso ya ngono kuwi. Cek kesuburan barang. Halo Dok, bisa? Bisa ya? Langsung fast respon kok. Jenenge anu kanca kental tak batin pokoke. Aku lagi ngomong ke dokter Wikan. Oh iya nggih Dok, nggih. Oh, anu beneran mau operasi nih. Oh nggih. Mengke anu ben dipapang kalih Pak ini, ben penasaran iki kalian jenengan iki. Oh nggih. Nggih matur nuwun. Oh, iso ke dokter Wikan nang dene wis. Kita tanyakan kuwi, ngecek bener ora jare Pak Lek iki kok sok tahu banget ya Pak Lek iki. Kita nanti akan paling ndelok lho iki engko. Paling kita akan kupas tuntas tentang kesuburan pria. Mari kita buktikan jarene Pak Le itu nanti bersama dengan Dokter Wikan Kurnian spesialis urologi dari Rumah Sakit Akademi UGM. Sing takon-takon di sini kok DM bae. Kalau enggak ya langsung ke kolom komentar ya. Jangan kemana-mana. Penyakit stroke menjadi peringkat pertama penyebab kematian. Semua orang berpotensi terserang stroke. Mengalami kelemahan pada setengah anggota gerak menjadi gejala utama penyakit stroke. Bapak kenapa Pak?
Anda perlu segera menghubungi instalasi gawat darurat terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Evaluasi pertama bagi pasien dilakukan di ambulans selama perjalanan menuju instalasi gawat darurat. Penanganan yang cepat dan tepat dilakukan untuk tercapainya golden period pasien stroke. Penegakan diagnosis dilakukan dengan menggunakan teknologi CT scan. Dokter spesialis saraf menjelaskan hasil CT scan kepada keluarga pasien. Tindakan trombolisis dilakukan guna mencegah kerusakan jaringan dan organ yang lebih parah. Pemasangan elektrokardiogram atau EKG dilakukan oleh perawat guna memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan. Hasil EKG dijelaskan langsung oleh dokter spesialis jantung kepada keluarga pasien. Unit stroke melibatkan multidisiplin profesi yang meliputi ahli gizi, case manager, dan home care. Unit stroke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, mitra Anda dan keluarga. Salam friendly and caring hospital. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Akademik UGM, masih bersama dengan saya Painah Bahagia Selalu Dan saya Paini semangat selalu di acara Cermat Bagas, cerita mantap babakan kesehatan. Kali ini sudah bersama kita narasumber kita, Dokter Wikan Kurniawan, spesialis urologi. Selamat pagi pemirsa sekalian. Ini sahabat sehat ini menantikan tentang informasi penting ini, Dok. Demi penerus generasi bangsa. Ini terima kasih para pasien masih sabar menanti. Prakteknya kayaknya masih nanti kok. Ini alhamdulillah tadi tidak ada operasi ya, Dok ya. Nah, nang operasi ya kayak mau sengen karo suka Oka. Potongan kon dene sik ndelok sik ta. Tapi wis rampung kok ya operasine. Wis rampung. Operasi bersih desa. Ngapunten, Dok. Ini tadi tuh ini adik saya Pak ini tuh masih muda belia, ini udah mau dilamar sama pacarnya. Saya aja udah lulus kuliah belum dilamar-lamar ya, Dok. Ora payu-payu ya, Dok. Oh, iya. Nah, ini terus sama Pak Lik itu suruh meriksa tentang kesuburan pria. Wah, saya kan terus bingung tuh, Dok, urung gatuk soalnya saya itu. Nah, biasanya tuh yang bisa dilihat kesuburannya kan wanita ya, Dok ya. Nah, apakah nek cowok tuh kayak gimana sih, Dok? Gitu. Jadi yang disebut kesuburan itu adalah kemampuan suatu pasangan untuk memiliki anak, dalam ini bisa hamil, dalam 2 tahun setelah berhubungan terus selama 2 tahun itu secara rutin, yaitu 2-3 hari sekali, dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ya, di sini ada beberapa hal yang bisa diambil dari kalimat ini, adalah pasangan yang berhubungan secara rutin. Kalau tidak rutin, ya tidak bisa disebut, tidak bisa kita tentukan dia itu fertil atau enggak fertil. Harus dikatakan rutin, yaitu 2-3 hari sekali. Rutin tapi 5 tahun sekali ya nggak bisa itu dikatakan. Ya, orang rutin, Dok itu. Itu kalau utang udah jatuh tempo. Terus berikutnya tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Jadi meskipun seandainya berhubungannya itu rutin, tapi tetap menggunakan alat kontrasepsi, juga tidak bisa dikatakan berhubungan dengan baik. Jadi harus tanpa kontrasepsi, rutin, terus selama 2 tahun. Baru menikah 1 bulan, lu kok belum hamil? Ya itu tidak bisa dikategorikan sebagai infertil atau dikategorikan sebagai fertil, itu belum bisa. Karena belum melewati suatu masa perhitungannya. Nah, dari sini tadi kan dikatakan pasangan. Kalau pasangan itu berarti ada kanan, ada kiri. Ya. Sepasang. Kanan ada kiri. Laki-laki dengan perempuan.
Maka yang bisa menyebabkan masalah pun juga laki-laki dan juga perempuan. Dengan ini ada dua gini, menyangga sesuatu, kok ambruk? Bisa yang ini yang nggak beres, atau ini yang nggak beres, atau dua-duanya nggak beres. Nah, itu kayak gitu tuh biasanya 40% karena pria, 40% karena wanita, dan 20% dari pasangan itu memang suami dan istrinya itu sama-sama nggak oke. Umpamanya si istrinya itu hormonalnya jelek, laki-laki hormonalnya jelek, ternyata itu terjadi pada kurang lebih 20% pasangan yang nggak punya anak. Infertil seperti itu. Jadi tidak hanya laki-laki aja yang bermasalah, tidak hanya perempuan saja yang bermasalah, semuanya bisa bermasalah. Berarti dikatakan kesuburan itu memang cenderung dengan kata reproduksi ya, Dok ya? Iya. Kalau kesuburan kalau kita melihat dari kacamata urologi, itu adalah kemampuan untuk menghamili tadi, bukan lemu. Itu subur tapi bukan itu pohon gitu. Saya tadi mikir loh, cetha subur mau ya gede gitu loh. Ternyata tuh kesuburan itu kalau dalam hal ini tuh terkait dengan nanti reproduksinya. Ya. Meskipun demikian, manusia itu kan, tubuhnya manusia itu suatu sistem. Sistem yang satu sama lain itu saling mempengaruhi. Nah, orang yang fertil dengan yang orang nggak fertil itu pasti ada ciri-cirinya, meskipun ini nggak selalu tepat 100%. Nah, contohnya seperti ini. Jenengan laki-laki itu pasti punya testosteron yang cukup. Hormon laki-laki. Hormon laki-laki. Perempuan pun juga ada hormonalnya yang cukup sehingga dia bisa bereproduksi. Nah, hormon kelaki-lakian dan juga hormon perempuan itu ternyata dia juga mempengaruhi gambaran seksualitas sekunder pada orang tersebut. Umpamanya, seorang laki-laki dengan testosteron bagus, maka dia akan menunjukkan tanda-tanda ciri khas sekunder dari laki-laki muncul. Perempuan pun juga, kalau seandainya estrogennya bagus, maka dia tanda-tanda kelamin sekunder perempuannya itu akan muncul. Kalau laki-laki itu ciri dari kelamin sekundernya itu adalah umpamanya punya kumis, punya jenggot, punya jakun, suaranya makin gede, besar, ada riwayat atau mimpi basah seperti itu. Ototnya pun ya pasti akan lebih besar dibanding perempuan. Oh, tapi jangan bilang, wah Agnesmo itu potok. Ya jangan. Itu kan olahraga ya. Itu kan olahraga dalam kondisi standar. Begitu juga dengan seorang perempuan. Perempuan itu kan dia juga punya estrogen. Estrogen itu fungsinya untuk apa? Membuat kulitnya jadi halus, rambutnya jadi halus, tidak botak. Laki-laki memang botak toh? Kalau testosteronnya bagus, dia itu bulunya makin banyak, tapi cepat botak. Baru tahu saya ya. Iya. Tapi tak pikir-pikir iya ya, yang kalau apa, yang botak-botak itu ya bukan, maaf ya, bukan masalah yang kita tadi ngomongin tentang hormon ini ya, mohon maaf. Iya ya, tak perhatikan memang kalau perempuan tuh biarpun brodol ya ora botak ya. Oh, karena hormonnya yang mempengaruhi. Padahal kene-kene oke. Kurang. Oh iya, karena pindah gitu dong. Ya tidak. Terus kalau perempuan pasti ada ciri seksual sekunder tadi. Payudara, terus bentuk pinggul, itu pelajaran ya, SMP, SD itu sudah ada sekarang. Nah, ciri sekunder pria kita. Kalau seandainya ada seorang pria ataupun seorang perempuan yang tidak bisa menunjukkan ciri sekundernya itu dengan baik, umpamanya udah laki-laki, ototnya halus, nggak punya kumis, nggak punya jenggot, halus kulitnya gitu ya dok ya? Iya kayak perempuan. Nah itu warning nih, kita harus hati-hati dengan ini. Ini perlu pendalaman yang lebih seperti itu. Pernah nggak? Ada nggak sih dok pengalamanmu yang mendukung dari ucapanmu itu? Ada mbak. Jadi saya itu pernah dapat pasien, saya pikir dia itu perempuan dan cantik.
seorang laki-laki menilai orang itu cantik, lencir kayak gitu kan jarang ya Mbak. Iya. Biasanya nek mau elek. Tapi itu sampai dokter Wikan yang seorang laki-laki berpikir itu perempuan gitu ya? Perempuan. Dan akhirnya kami ngobrol lah. Iseng kan nanya-nanya. Nah, waktu itu dia itu kan di kamar operasi. Waktu itu saya masih sekolah. Di kamar operasi, oh ini paling Mbak Iki lagi arep nunggoni sopone lah, nunggoni bapak lah, nunggoni ibu atau siapa operasi. Iseng lah tak tanyain, ngobrol-ngobrol. Loh, kenapa? Oh, ini mau operasi. Loh, kok siang operasi sinten? Kula. Loh, terus kan? Udah selesai dong. Langsung ini, terus dia cerita kalau selama ini itu semua orang juga mikir dia itu perempuan, tapi sebetulnya enggak. Dan dia itu mau operasi untuk laki-laki. Waktu itu saya bingung. Oh, iya ya. Oh, ternyata dia itu hipospadia yang parah, Mbak. Apa itu, Dok? Jadi, kalau laki-laki kan pipis kan di pucuk penis ya. Dia itu di belakang sini dan buah zakarnya nggak terbentuk. Oh. Nah, karena buah zakarnya tidak terbentuk, maka produksi testosteronnya pun akan terganggu ya? Terganggu atau alias nggak ada, sangat sedikit sekali. Ataupun malah nggak ada. Walhasil yang ditampakkan dia itu adalah sebagai fenotip perempuan dan cantik, lencir, putih, halus. Ngomongnya juga lembut gitu. Suaranya gimana sih Dok kita? Halus Mbak. Loh, lah kalau selama ini kalau kencing gimana? Ya kalau pis ya saya jongkok. Dia tuh bahkan nggak ngomong kencing, nggak ngomong pipis loh, tapi pis. Ngomong pis itu kan seorang perempuan yang belangsaan tuh nggak bakal ngomong pis. Kalau saya pipis gini Pak, saya kencing gini Pak. Tapi kalau saya pis, ini biasanya orang ini bener-bener feminim banget nih. Gitu. Oh iya. Oh iya, saya juga nggak pernah sih ngomong gitu sih Pak. Yang ngomongnya ya mau pipis gitu aja sih. Kayaknya kita hormonnya ke laki-laki. Iya, itu saya request. Seperti itu. Itu ternyata dia hipospadia dan dia ada kelainan pembentukan testosteron. Nah, itu kayak gitu perempuan juga ada. Umumnya dia itu kok nggak haid, kok gimana. Pernah ada suatu kasus mungkin ya, kasus yang udah terjadi di Indonesia ya, yang ceritanya ada atlet yang dikira perempuan ternyata laki-laki. Ya kayak gitu juga gitu. Nah terus kita nggak tahu dengan pasti. Oh kalau orang ini dengan seperti itu tuh pasti nggak subur. Orang ini nggak subur, itu belum tentu. Ya tetap harus dilakukan pemeriksaan. Oh, jadi nggak bisa hanya sekedar perejangannya gitu ya? Perejangannya nggak bisa, cuma kita sudah bisa memperkirakan. Memang kita nggak bisa tahu pasti ya, tapi kita sudah bisa memperkirakan. Dan dengan perkiraan itu harus dipertajam dengan laboratorium. Kita nggak boleh dong memvonis sesuatu itu. Oh kamu A, kamu B tanpa dasar bukti yang jelas seperti itu. Ada yang belum jelas. Jadi penasaran. Terkait dengan tadi salah satu contoh kasus real ya yang laki-laki hipospadia ya Dok ya. Hipospadia. Itu berarti salah satu tanda yang jelas ya Dok. Itu berarti dari kecil sudah bisa diketahui dong harusnya ya. Hipospadia itu adalah salah satu kelainan dari alat kelamin yang dipengaruhi oleh masalah genetik ya. Mayoritas sih genetik. Selain itu asupan dari saat hamil itu dia memasukkan racun pestisida yang menghambat pertumbuhan itu. Bukan memasukkan ya, tidak sengaja ibunya itu makan. Mungkin makanan sayuran yang berpestisida itu ya. Nah, kalau seandainya dia itu, kenapa dia bisa terjadi hipospadia? Ya salah satu adalah gangguan dari testosteronnya tadi. Itu berawal bisa jadi dari dalam perut ya sudah mulai. Memang kalau hipospadia itu sejak di dalam perut. Oh, wah ini berarti kesuburan pria ini tidak masalah pria dewasa saja ya Dok ya. Ini sudah sebetulnya banyak infertilitas itu yang sudah sejak ada ceritanya sejak kecil. Seperti itu.
jadi ini sahabat sehat mungkin yang tidak hanya untuk yang muda-muda, Bapak Ibu juga harus perhatian ini sama anaknya. Oh, paling berarti pinter yo. Terus perhatian ya karo calon mantune. Iya, bisa sopo ya Pak? Diam-diam ternyata setiap hari mendengarkan Cermat Bagas. Informasinya ternyata komplit ya malahan Pak D, Pak Le ini. Terus masalah hipospadia tadi. Kalau hipospadia kan memang suatu masalah. Tetapi kalau umumnya masalah mic-nya kurang deket. Umumnya masalah fertilitas kan tidak semuanya harus diselesaikan. Wah berarti kalau orang hipospadia nggak bisa punya anak. Nanti kita bisa ngambil dari testisnya kalau si orang pasien itu sudah dewasa, diambil dari testisnya untuk dimasukkan atau bayi tabung lah. Oh, jadi jangan ini ya. Masih apa ya? Ada solusi. Masih ada solusi meskipun solusinya ya lebih enak kalau semuanya itu alami ya. Pasti cost-nya akan lebih murah. Biayanya akan lebih murah. Tapi tetap masih memungkinkan untuk memiliki putra bagi pasien-pasien atau keluarga yang mengalami hipospadia seperti itu. Oke, ini apa namanya? Jadi topik sendiri nanti ya. Kayaknya menarik ini ya. Baik, untuk apa namanya? Tadi kalau faktor resikonya Dok atau penyebabnya itu benar nggak Dok? Apa ada makanan atau mungkin penyakit tertentu selain hipospadia tadi? Kalau seandainya kita mau menggali untuk seandainya infertilitas pada pria itu banyak. Satu masalah genetik tadi. Kalau masalah genetik itu sulit ya untuk kita ubah ya, memang nggak bisa diubah. Berikutnya lagi yang sering terjadi adalah asupan gizi yang tidak baik. Asupan gizi. Jadi kalau umpamanya sperma pada umumnya itu adalah suatu cairan yang banyak mengandung protein, banyak mengandung glukosa, fruktosa, banyak mengandung mikronutrien. Nah, tentu saja zat-zat itu semua didapat dari bapaknya tadi ya, yang menghasilkan sperma tadi. Nah, kalau seandainya orangnya itu mikronutriennya kurang, gizinya kurang, tentu saja fertilitasnya bakal tidak bagus. Karena itu harus diperhatikan mikronutrien tadi, diet orang tersebut. Karena diet itu bisa pengaruh. Terus berikutnya adalah radiasi ataupun asupan obat-obatan, itu juga bisa mengganggu. Contohnya, orang yang mengalami kanker. Orang yang mengalami kanker, maka tentu saja dia akan meminum obat-obatan anti kanker. Ya. Padahal obat anti kanker itu adalah anti pembelahan sel. Selnya nggak bisa membelah. Sangat mungkin sekali orang kalau yang sudah minum atau disuntik atau apalah dengan anti kanker, maka dia fertilitasnya nggak bagus. Berikutnya adalah orang yang diradiasi di tempat yang berkenaan. Contohnya seperti ini. Orang itu harus diradiasi di sekitar alat kelamin, umpamanya ya. Umpamanya ada keganasan tulang di tulang pinggul. Dan dia nggak bisa diapa-apain, satu-satunya harus dilakukan sinar. Ya tentu saja ada kemungkinan si buah zakar tersebut ya pasti nggak baik. Radiasi seperti itu. Terus yang sering lupa orang itu adalah penggunaan celana dalam yang ketat. Oh, itu bisa dong? Iya, jadi gini, buah zakar itu pada diciptakan bisa mengembang, bisa mengempis, bisa melebar, bisa mengerut. Kapan dia melebar? Kalau seandainya dia itu cuacanya panas. Kalau seandainya dingin, maka buah zakar itu adalah mengkerut. Kayak karet ya Dok ya? Iya, kayak martabak. Rumahannya langsung makanan nih. Biar pikirannya ramas-keras lagi, ilmu pengetahuan lagi. Biar kamu nggak mau makan. Nggak mau makan martabak, pada terikan aja. Iya. Iya. Gimana? Mengkeret dan melebar itu tadi? Kenapa kok diciptakan bisa mengkeret, bisa melebar? Dia bisa melebar karena sebetulnya testis atau spermatogenesis, pembentukan sperma, itu menuntut 2 derajat Celcius lebih rendah dibanding core body temperature.
Umpamanya tubuhmu itu 37,4 Mbak. Maka spermatogenesis atau pembentukan sperma yang baik itu adalah 2 derajat lebih rendah dibanding itu. Berarti sekitar 35-an ya. Iya. Nah, bagaimana kalau dia itu biar bisa 35 yang lebih dingin dibanding suhu tubuh? Ya dia harus dibuat kepleh-kepleh, harus jauh dari tubuhnya dia supaya kena angin gitu ya. Oh, iya. Itu ilmu dasarnya. Tapi manusia itu kan uangnya relatif sangat kreatif. Inovatif dan merugikan. Pakai celana dalam yang kencang. Sehingga buah zakar itu nemplek ke kulitnya ya. Kulit tubuh manusia, ke selangkangannya. Sehingga buah zakar itu tidak bisa dingin. Dia pasti tetap hangat. Nah, dengan hangat seperti itu akan mengganggu proses pembentukan sperma. Terus berikutnya lagi, selain pakai celana dalam yang ketat, sering pakai celana dalam yang tebel, celana yang tebel. Wah, langsung sebut merek, jeans. Itu sudah spesifik banget, ada ketat, tebel. Jeans. Nah, jeans itu sirkulasi udaranya kan juga pasti jadi nggak bagus. Nah, seperti itu, jadi relatif hangat. Selain itu kebiasaan mandi air hangat. Oh, itu nggak bagus dong? Nggak boleh. Kalau umpamanya di sini sih orang pakai sauna itu kan relatif jarang ya. Tapi kalau di daerah dingin ya, daerah dingin katanya sih orang sering bersauna. Nah, sauna itu kan tentu saja akan lebih hangat ya, hangat. Maka tidak bagus. Seperti itu. Terus yang lebih sering lupa itu varikokel. Itu apa itu? Oh, ini topik berikutnya. Bu produser. Tema berikutnya lebih spespadia, varikokel. Ini soalnya kata-kata ini sering muncul ketika tes TNI dan ABRI lain-lainnya itu loh. Iya. Apa itu, Dok? Varikokel itu sederhananya, Mbak. Sederhananya adalah, jenengan tahu varises? Tahu, pelebaran pembuluh darah. Varises itu melebar, berkelok, dan memanjangnya pembuluh darah. Yeah. Jadi kalau umpamanya kita lihat di tungkai kita itu kayak ada cacing. Nah, kalau varikokel itu adalah varises yang ada di buah zakar, yaitu karena hambatan plexus venosus pampiniformis. Jadi vena-vena yang mengasih darah, mendapat darah dari buah zakar untuk ditarik kembali. Jadi melebar-lebar. Nah, karena dia itu melebar-lebar, maka si testis itu kan jadi nggak dingin ya, Mbak ya, karena ada gerembel-gerembel itu ya. Nah, itu. Terus selain itu ternyata radikal bebas yang dari ginjal itu jatuh ke testis melalui saluran varikokel tadi. Apa itu, Dok, radikal bebas? Jadi gini. Maaf ya, Dok, ya ini kok berasa kuliah yang FKKMK. Jadi gini, racun-racun tubuh manusia itu kan akan dibuang. Ya. Buangnya dari beberapa tempat, sama paru-paru kalau racunnya itu berupa karbon dioksida. Dibuang melalui hati, itu mayoritas racun-racun, umpamanya obat-obatan, apa-apa itu dari hati. Dan juga ada kotoran-kotoran yang dibuang melalui urin. Ginjal. Oh, iya. Nah, urin melalui ginjal. Nah, semuanya kan di-pool di situ. Nah, ternyata ada juga yang harusnya tersaring semua lewat ginjal, itu masuk lagi ke vena. Kan semua benda itu kan nggak bisa kemampuannya 100% ya. Tersaring gitu ya? Tersaring, pasti ada 1-2 yang lolos. Nah, ternyata vena yang pembuluh darah yang kiri, vena spermatika kiri itu, dia itu nancep nempelnya itu di vena renalis. Nah, dari situlah kadang radikal bebas masuk bablas ke situ. Tuh, nah itu mengganggu. Di sini juga udah bisa mengerjakan varikokelektomi itu tadi. Berarti bisa sembuh ya, Dok, ya, varikokel itu sebenarnya ya? Iya, insya Allah gini loh, varikokel itu ini malah jadi cerita varikokel. Ini topiknya lebih menarik, enggak apa-apa. Baru jam 10 langsung dokter ikan jauh. Jadi seperti ini.
varikokel itu bisa terjadi karena masalah gen. Kenapa kok bisa genetik? Satu, gen penyokong pembuluh darahnya yang nggak bagus. Bawaan ya berarti ya kalau itu ya. Terus hisapan jantung yang nggak oke, lemah jantung. Itu bisa jadi varikokel. Desaan tumor di dalam perut. Jadi umpamanya darah itu mau lewat, Kedesek. jadi nggak bisa lewat, bendung, jadilah dia varikokel. Seperti itu. Oh, berarti bisa dikerjakan ya tergantung dari penyebab-penyebab dari Penyebabnya, masing-masing itu ya. kalau Dok, ya? umpamanya varikokelnya oleh karena bawaan atau jantung itu masih bisa dikerjakan. Nah, kalau mau tumor, ya tumornya dulu yang diambil. Terus kalau seandainya tadi kan saya matur karena masalah genetik ya. Iya. Orang yang operasi varikokel ada kemungkinan untuk tumbuh lagi ada. Karena memang bawaan di Recurrence, situ karena ya. masalah gen. Kecuali orang itu diganti gennya. Nah, Itu kayaknya nggak mungkin ya dok ya. Nggak bisa ya, ganti orang berarti. Oh iya dok. Terus selain ini dok, apa namanya penyakit-penyakit yang tadi ini ada yang nanya ini kalau gangguan tiroid itu mempengaruhi nggak ke kesuburan pria itu? Iya, karena semua kan yang tiroid itu dia akan meningkatkan FSH, TSH dan sebagainya. Hormon pertumbuhan ya dok. Hormon pertumbuhan. Dia itu kan semua endingnya kan akan berumpul di otak ya, di hipotalamus. Nah, dengan peningkatan tiroid dan sebagainya itu kadang menekan LH-nya. Nah, LH dan FSH tertekan, maka proses perangsangan pengeluaran testosteronnya jadi turun. Proses spermatogenesisnya juga terganggu. Ceritanya dari situ. Hormon dan hormon jadi ini. Dia itu naik, masalahnya nggak langsung ke bawah, tapi ngutak-utik bagian atas. Sistemik ya berarti ya? Nah, sistemnya dulu ya. Oh, ini rada intelek ini. Gangguannya ini. Oke dok, wah ini lagi. Tadi topik berikutnya banyak ini. Kapan-kapan tuh Mbak. Oh iya. Gak pakai papan tulis. Gimana? Jadi sambil nerangin bisa sambil gambar-gambar. Oh gitu ya dok. Itu akan lebih. Kayak kuliah. Oh ini kayaknya bisa harus ada tab ini ya. Tab yang bisa gambar itu loh. Soalnya Lebih enak ya dok ya daripada membayangkan. Kan kadang kita itu akan menerangkan sesuatu dengan gambar akan lebih mudah dibanding dengan ucapan kan kadang seperti itu. Karena penggambarannya beda dok. Iya. Kan bayanginnya lain nanti. Nggih. Oke, baik itu tadi mohon maaf dok, tadi terkait dengan penyebabnya itu adalah gen. Apakah gen itu maksudnya tadi yang dibawakan dari keturunan sebelumnya atau hanya tadi kan sempat dibahas waktu proses hamil itu kan juga mempengaruhi dalam membentukkan gen dok? Ya, kalau gen itu pada dasarnya itu ada yang didapat dari bapak ibunya. Loh, bapaknya nggak mandul kok anaknya mandul. Oh, ya. Nggak bisa ya, bapak mandul punya anak nggak bisa. Iya, anak esokku gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi gini, manusia itu ada yang disebut gen dominan dan ada orang yang punya gen resesif. Mungkin Wikan itu kulitnya coklat itu gara-gara gen dominannya coklat. Mungkin saya juga sebetulnya punya gen resesif yang putih yang nggak kelihatan. Begitu juga dengan masalah fertilitas. Yang muncul di bapaknya mungkin adalah seperti itu. Tapi setelah menikah dengan ibunya maka gen resesifnya yang muncul. Jadilah anak yang kurang fertilitas tersebut. Seperti itu. Tapi itu bisa dicek dok? Sampai saat ini untuk kita mengecek itu wasting terlalu banyak duit dan kurang aplikatif. Oh iya. Rapat penting ini. Bukan rapat yang penting. Jadi kalau yang selalu ditekankan adalah cost efektif ya. Oh iya. Maka seperti ini yang biasa umumnya dilakukan untuk cek fertilitas. Satu, suruh menikah, suruh ditunggu 2 tahun, nggak punya anak, berarti baru dicariin. Satu. Yang kalau maunya orang itulah, wah saya pengen lebih awal lagi, seperti mau menikah. Ya, satu dicek hormonalnya, oke nggak oke. Pemeriksaan kelamin sekundernya oke berarti oke gitu. Kalau sudah menikah tapi nggak punya anak, ditambah analisis sperma gitu. Karena kalau di Indonesia secara etis kan belum boleh ya, belum lazim dilakukan analisis sperma pada kalau orang belum menikah. Gitu. Berarti untuk apa namanya
pemeriksaan ini untuk ibaratnya deteksi dini ya Dok. Iya. Apakah kayak tadi kan Pak Ale kan mintanya soalnya kan ini untang-anting, Iya. terus pacarnya ini juga untang-anting gitu loh. Nanti kalau ombang-ambing kan ya Bahaya itu. bahaya. Makanya mungkin Pak Ale ini ya lebih tahu gitu loh untuk Iya. biar memperkirakan itu untuk periksa ini. Kalau misalnya di RSA nanti berarti pemeriksaannya apa itu Dok? Cek hormonnya dulu. Kalau Karena di belum nikah ya ini ya. Kalau belum nikah ya pertama kali ya dicek ciri-ciri kelamin sekundernya secara pemeriksaan fisik. Dicentangi. Oh, jakun ada. Oh, kumis ada. Oh, bulu-bulu ada. Oh, suara besar ada. Oh, kulitnya kasar. Oke. Otot ada. Habis itu terus kita cek testosteronnya, LH sama FSH-nya. Oke. Wah, lanjut tahap berikutnya menikah. Wah. Menikah. Oh. Terus iya, menikah kita observasi 2 tahun punya anak, nggak punya anak. Punya anak wis lepas. Aman. Nah, nggak punya anak kita akan cek lagi analisis sperma, USG testis. Ada nggak? Iya. Oh baik, tadi membahas tentang kesuburan. Kamu mau takut apa mau? Nganu Mbak ya. Jadi saya masih kepo Dok. Jadi kan kalau wanita itu kan bisa dicek masa suburnya dengan tanggal haidnya ya Dok ya. Iya. Nah biasanya dengan aplikasi ya Mbak Yu. Kan biasanya ono haidnya sekian sampai tanggal sekian terus Masa engko suburnya kapan? Berhubungannya pas tanggal kuwi akan kayak kemungkinan hamil. ngono ya. Kayak potensi hamil rendah, potensi hamil tinggi. Nah itu kan bisa dihitung ya Dok kalau Iya. wanita. Kalau laki-laki gimana nih Dok? Kalau laki-laki itu adalah selalu fertil. Jadi Selalu subur ya Dok? selalu Selalu subur. subur. Karena Jas ya? pembentukan sperma itu kan simultan. Bukan sekarang produksi kayak besok bikin mana? roti tuh. Saya produksi roti, besok nggak produksi, besok produksi lagi nggak. Tapi dia itu simultan. Yang ini ke sini, terus ke sini. Yang saat yang sama ini udah maju dikit, sini maju dikit. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, pembentukan dari pembelahan pertama kali dari spermatogonia jadi sperma muda itu kurang lebih kan 74 hari, 74. Nah, 2 bulan ya Dok kurang lebih ya? 2 bulan ya? lebih. Lebih Jadi ya? pokoknya total dari spermatogonia itu membelah sampai siap keluar tuh gitu, itu 90 hari. Maturasinya kan 16 hari. Terus pembelahan dari awal sampai sperma muda itu adalah 74. 74 ditambah 16 kan 90. Jadi itu tuh 90 hari. Nah, setelah dia itu 90 hari maka dia siap untuk dikeluarkan. Kalau ada orang yang berhubungan terlalu sering, umpamanya 3 kali sehari, maka spermatozoanya adalah spermatozoa muda. Oh yang dikeluarkan itu ya? Karena dia belum cukup mengalami masa maturasi. Oh, baru yang 74 hari itu tadi ya Dok ya? 74 hari harusnya kan maturasinya kan 16. Iya. Mungkin sebelum 16 sudah dikeluarkan, maka spermanya sperma muda. Nah, kalau sperma muda, ya dia itu nggak bisa bergerak dengan lincah, dia main tele-tele menang gitu. Itulah alasannya. Kadang orang yang selak dioyak-oyak pengen punya putu terus berhubungan 3 kali sehari, 4 kali sehari, malah nggak bisa punya anak. Ya? Soalnya sperma yang dikeluarkan adalah sperma muda. Ada juga orang yang malas-malasan, 10 hari sekali, 30 hari sekali. Tua ya? Spermatozoanya spermatozoa tua. Dia spermatozoa yang udah mati. Nah, kalau spermatozoa mati ya nggak bisa lagi. Gitu. Oke. Dilanjut record aja? Oke. Berarti terlalu sering juga tidak oke. tidak bagus kualitasnya, terlalu lama jaraknya juga tidak bagus. Tapi itu bisa keluar ya Dok ya? Ya bisa, cuma volumenya pasti akan berkurang. Umpamanya gini Mbak, jenengan buat roti, kemampuan membuat rotinya itu adalah 50 butir per minggu. Tapi tak paksa, iki ruang seminggu sekarang akan metu 50, iso nggak? Ya bisa, tapi kan nggak mungkin 50 Pasti ya. Pasti satu nggak bisa 50. Atau roti yang tak storke masih belum matang. Oh iya, kualitasnya ya. Kualitasnya belum, masih jemek-jemek itu. Itulah kayak gitulah. Kalau seandainya harusnya produksinya itu seminggu sekali itu produksi 50 roti. Tapi mau diambil sama
tukangnya penjual itu adalah sebulan sekali. Ya rotinya entah gosong lah, Basi, entah jamur. basi lah, entah jamur lah. Oh, Begitu juga iya, sama iya. logikanya. Mudah sekali ya di logika. Terus suburnya berarti kapan dok baiknya dok? Ya itu tadi, setiap 2-3 hari sekali berhubungan. Oh, 2-3 hari sekali ya dok ya. Nggak perlu, jadi nggak perlu nunggu si istri subur atau nggak subur. Ya udah. 2 hari sekali atau 3 hari 2-3 sekali. hari sekali itu berhubungan, kecuali pas haid mandek. Iya. Terus nggak haid lanjut lagi. Nah, semasa berhubungan tapi nggak masa subur, ya idep-idep manulah ngetap oli lah untuk menjaga kualitas. Jaga Itu aja. kualitas dan kondisi ya. Iya. Karena semakin banyak aktivitas fisik itu semakin sehat. Oke, baik. Itu tadi untuk deteksi dini bisa. Kemudian kalau waktu yang tepat dok untuk deteksi dini tadi, selain mungkin kalau yang dewasa ya udah mau menikah ya, Iya. ada mungkin lebih dini mungkin karena dia punya resiko lebih tinggi gitu dok. Enggak. Jadi kalau umpamanya biasanya konseling itu akan dilakukan pranikah. Terus setelah menikah, setelah 2 tahun menikah nggak punya anak, itu ada yang majukan sampai setengah tahun. Tapi kalau per definisi kan belum. Belum biasa, jadi mungkin tadi timingnya aja Timingnya dok, belum aja, menemukan ya. gitu. Oke. Tapi insya Allah kalau umpamanya berhubungannya setiap 2-3 hari sekali, Banyak jadinya ya dok banyak ya. jadinya. Insya Allah. Yang penting kondisi badan juga bagus ya dok Iya. ya. Maaf dok. Jadi ngomongin tentang kondisi badan, itu mempengaruhi kesuburan pria nggak dok? Loh iya ya mbak. Bayangkan nek umpamanya jenengan itu nggak makan dari pagi, 2 hari nggak makan, tiba-tiba disuruh berhubungan, bisa nggak mbak? Ayo wis ngelesek dok. Jangan berhubungan dok. Waktu sekolah awal ya semua ngedok. Kan seperti itu. Atau jenengan itu sekarang baru demam sakit tipes nih. Seminggu ngeblak masuk rumah sakit lara tipes. Dikon ngono, kira-kira gimana? Ya nggak bisa. Gimana sama saya? Apa pesan dari kalimat-kalimat ini adalah fisik itu sangat mempengaruhi kualitas itu. Seperti kadang kita harus menerangkan sesuatu itu dengan cara-cara yang agak sederhana seperti itu ya. Itu biar mudah dok. Mudah dimengetahui. Gitu. Nanti kalau ngomongnya kayak bahasa dokter ini kita langsung main ketap-ketip banyak-banyak bintang-bintang berterbangan gitu. Dok, ini ada yang titip bertanya ini dok. Apa benar dok makanan laut ini bisa meningkatkan kesuburan? Sebetulnya semua protein itu baik. Nggak usah laut, nggak usah darat, nggak usah udara. Maksudnya Manuk. nggak usah. Ya udah semuanya itu baik. Terus yang perlu diperhatikan adalah mikronutrien, Mbak. Apa itu dok mikronutrien? Mikronutrien itu mungkin kalau mengenai kuliah mikronutrien habis ini jenengan ngobrol kayak gini dengan dokter gizi sama dokter rehab medis. Mas Andika, dia paling jago mikronutrien. Oh, ini Bu Produser berikutnya ya. Nah, mikronutrien. Nah, mikronutrien adalah zat-zat dalam kondisi yang sangat sedikit, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maksudnya seperti seng, opo gitu, itu dibutuhkan, tapi sangat sedikit. Dan makanan-makanan kayak gitu tuh mikronutrien tuh nggak banyak kita temui, kadang banyaknya di kecambah seperti itu. Nanti besok kuliahnya sama dokter Andika, itu lebih jelas. Oke. Nanti ini pasiennya operasi nanti salah menunggu ya. Baik, yang tadi berarti memang ini ya, perilaku hidup bersih sehat itu penting sekali, didukung dengan gizi seimbang. Mau ada informasi yang kamu sampaikan tadi apa? Nah, buat sahabat-sahabat RSA UGM yang pengen konsultasi langsung bareng Dokter Wikan, jadwal praktek beliau Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 ya dokter. Iya, boleh. Oke, lalu selain itu bisa juga jumpa dokter Mbak Yu. Buat jumpa dokter Wikan. Jumpa dokter Wikan. Jadi bisa melayani dari Sabang sampai Merauke seluruh dunia. Bisa. Nah, itu setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9. 1 jam. Nah, nanti untuk yang pengen konsultasi online bisa langsung kunjungi linknya ada di website kami di
rsa.ugm.ac.id. Tata caranya udah ada lengkap di situ ya. Terus selain itu Mbak Yu, misalnya saya konsultasi areane Sleman kota karo Bantul atau engko bar konsultasi online obatnya iso diterke. Oh iya tuh. Iso diterke dengan antar resep keliling Jogja. Oke. Jadi nang omah ketemu sama dokter Wikan, diobati dokter Wikan, tinggal ting dong paket. Paket. Tekan ngendi-ngendi. Nang omah wae. Oke. Dengan tarif 15.000 sesuai dengan cakupan wilayah yang sudah ditentukan. Ada Sleman, Kota Yogyakarta dan juga Bantul. Tekan Bantul pokoknya. Mbok Polda tekan Rapol Daratan. Daratan siap-siap. Oke. Lalu ada tambahan informasi tentang vaksinasi yang saat ini berlangsung dengan jenis Pfizer. Mulai dari 30 Mei sudah beberapa hari yang lalu sampai 8 Juni. Bisa untuk dosis 2 dan juga dosis 3. Oke, selanjutnya karena besok ada hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila, kita mau upacara dulu ya. Upacara jadi, dulu. Jadi vaksinnya libur. Vaksinnya libur. Berarti pemvaksin upacara kabeh. Poliklinik Rawat Jalan meliputi poli pagi, poli sore, dan klinik ISPA Yudhistira 2 tutup 1 hari. Termasuk yang ini ya, apa namanya, online itu ya, apa namanya, jumpa dokter juga libur ya. Juga libur. Dokternya suruh upacara semua soalnya nanti absen kalau enggak nanti dikira tidak cinta NKRI. Oke sudah Mbak Yu. Oke, baik Dokter Wikan, ternyata sudah mau jam 10. Mungkin sebelum kita tutup Dok, ada pesan, tips atau informasi yang perlu disampaikan ke sahabat saya seluruhnya khususnya terkait dengan kesuburan pria. Fertilitas ini ditentukan oleh pasangan pria dan wanita, dua-duanya berpengaruh. Yang diharuskan berhubungan seksual yang rutin tanpa alat kontrasepsi. Jagalah kesehatan dengan baik, yaitu dengan asupan gizi yang cukup dan olahraga yang baik. Itu insya Allah akan membantu fertilitas. Kalau seandainya terjadi sudah 2 tahun menikah dan masih belum punya momongan, bisa kontrol ke dokter urologi di RSA UGM. Dan kalau seandainya diperlukan akan dilakukan terapi yang sesuai, baik itu adalah operasi, obat, dan sebagainya. Terima kasih. Sip, baik. Karena di RSA UGM ini juga terintegrasi ya Dok ya. Jadi dokternya ini didukung oleh baik medis lain maupun penunjang medis yang lain. Betul Mbak Yu. Oke, terima kasih banyak Dokter Wikan atas informasinya. Matur nuwun sangat, ini pasiennya sudah menunggu. Dan saya Painah Bahagia selalu pamit undur diri. Dan saya Pak ini semangat selalu. Matur nuwun dan pareng.